Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Normalisa. Hari ini kita akan belajar tentang kebudayaan Islam dan tradisi lokal. Studi kasus Wali Songo. Materi ini sangat penting loh, karena kita akan mengenal bagaimana Islam bisa diterima di tanah Jawa dengan cara yang damai, tanpa kekerasan, tanpa paksaan, melainkan dengan kebijaksanaan, seni, dan budaya. Yuk dengarkan baik-baik ya, karena kisahnya seperti cerita yang menarik, tapi juga penuh dengan pelajaran hidup. Zaman sebelum Islam datang ke Jawa. Sebelum Islam dikenal luas, masyarakat Jawa hidup dalam budaya yang sangat kental dengan kepercayaan kepada leluhur dan ajaran Hindu-Buddha. Mereka rajin mengadakan upacara adat, bermain gamelan, menonton wayang, dan menyanyikan lagu rakyat. Rumah mereka dari kayu di desa-desa yang tenang dan damai. Budaya gotong royong, sopan santun, dan penghormatan kepada orang tua sangat dijunjung tinggi. Nah, disinilah tantangannya muncul. Bagaimana caranya memperkenalkan Islam kepada masyarakat yang sudah sangat cinta dengan tradisinya? Apa itu Wali Songo? Songo adalah 9 orang ulama besar yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Mereka hidup di masa yang berbeda-beda, tapi punya tujuan yang sama, untuk membawa cahaya Islam dengan damai. Nama-nama mereka antara lain Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Jadi ingat ya, mereka bukan ulama biasa. Mereka memiliki ilmu agama yang mendalam, tapi juga kecerdasan budaya yang luar biasa. Mereka tahu bagaimana menyentuh hati masyarakat Jawa tanpa menyinggung adat dan kebiasaan yang turun-menurun. Bayangkan seperti ini, kalau kita ingin menanam benih baru di ladang yang sudah ada tanamannya, apakah kita harus mencabut semuanya dan mulai dari nol? Tentu tidak. Kita bisa menyisipkan benih baru dan menumbuhkan di antara tanaman yang sudah ada. Nah, begitulah cara para wali berdakwah. Mereka tidak merusak budaya Jawa, mereka memahami, menghargai, lalu menyisipkan ajaran Islam di dalam budaya tersebut. Contohnya, wayang yang dulunya hanya berisi kisah Hindu diisi dengan pesan-pesan Islam. Gamelan yang digunakan dalam upacara adat dipakai juga untuk menyambut hari besar Islam. Pasar malam dijadikan tempat berdakwah yang meriah dan menyenangkan. Mereka tidak berdakwah dengan cara marah-marah atau menyuruh-nyuruh, tapi dengan seni, keteladanan, dan kasih sayang. Sunan Kalijaga, wayang dan lagu. Kalian tahu wayang kulit kan? Nah, salah satu wali yang sangat dekat dengan dunia seni pertunjukan rakyat adalah Sunan Kalijaga. Nah, nama asli beliau adalah Raden Said. Tapi tahukah kalian, sebelum menjadi wali, Raden Said pernah menjadi perampok. Ia merampok hanya dari orang kaya, dan hasilnya ia bagi-bagikan kepada orang miskin. Namun tetap saja, itu perbuatan yang salah, sehingga suatu hari ia bertemu dengan Sunan Bonang, dan dari sanalah hidupnya berubah total. Ia sadar bahwa membantu orang miskin tidak boleh dengan mencuri, tapi dengan ilmu dan akhlak yang baik. Setelah menjadi wali, cara dakwah Sunan Kalijaga sangat berbeda dari yang lain. Ia tidak suka berdiri di mimbar dan berteriak-teriak. Ia tidak memaksa orang lain masuk Islam, tapi mengajak dengan cara yang halus dan penuh seni. Ia menggunakan wayang kulit sebagai alat dakwah. Wayang sebelumnya berisi cerita Mahabharata dan Ramayana, cerita dari India. Tapi Sunan Kalijaga menyisipkan pesan-pesan Islam di dalamnya. Ia mengubah tokoh-tokoh wayang menjadi lebih bijak, jujur, beriman, dan saling menyayangi. Lagu Lala. Royo royo tak senggol
Maknanya, bangunlah wahai anak muda, jangan malas, ayo cari ilmu. Hijau itu tanda kehidupan, iman harus tumbuh subur. Hiasi dirimu dengan kebaikan seperti pengantin baru. Lagu ini jadi cara halus untuk membangunkan semangat belajar, semangat hidup, dan semangat beribadah. Sunan Ampel mendirikan pesantren. Kalau tadi kita belajar bahwa Sunan Kalijaga berdakwah lewat seni, maka Sunan Ampel memilih jalan ilmu dan pendidikan. Ia dikenal sebagai pendidik ulung yang membina banyak calon ulama dan tokoh besar di Islam di Nusantara. Pesantren Ampel Denta. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya yang menjadi salah satu pesantren tertua di Indonesia. Di sana banyak santri tidak hanya belajar baca Al-Quran tapi juga belajar ilmu agama dan kehidupan, dilatih untuk memimpin dan melayani masyarakat, diajarkan akhlak mulia seperti jujur, rendah hati, dan sabar, ditanamkan nilai-nilai toleransi agar bisa hidup damai di tengah masyarakat yang beragam. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Sunan Bonang, yang kelak juga menjadi anggota Wali Songo dan meneruskan perjuangan gurunya. Nilai yang diajarkan Sunan Ampel. Suatu ketika Sunan Ampel berkata, kalau ingin dihargai, belajarlah menghargai orang lain. Kata-kata ini sederhana tapi sangat dalam. Maknanya adalah Islam tidak mengajarkan paksaan tapi mengajak dengan kelembutan dan keteladanan. Beliau percaya bahwa hati manusia bisa disentuh dengan kebaikan, bukan dengan kekerasan. Karena itu, ia selalu menekankan pentingnya berdakwah dengan akhlak. Santri-santri sebagai pelita. Santri-santri lulusan pesantren Ampel tidak membawa pedang, tapi membawa pena, akhlak, dan ilmu. Mereka menyebarkan ke berbagai daerah, ke Tuban, Gresik, Demak, dan Jepara. Mereka mendirikan masjid, membuka madrasah, mengajarkan anak-anak, dan berdialog dengan para pemimpin adat. Mereka dikenal sebagai orang yang santun, sabar, dan penuh hikmah. Islam pun diterima oleh masyarakat karena melihat keteladanan hidup mereka. Sunan Giri, lagu dan permainan anak. Kalian tahu tidak, di antara para wali Songo, Sunan Giri adalah wali yang sangat peduli dengan anak-anak. Ia tahu bahwa anak-anak adalah tunas harapan, calon pemimpin masa depan. Maka beliau tidak ingin berdakwah hanya kepada orang dewasa, tapi juga membimbing anak-anak dengan cara yang mereka sukai. Siapa itu Sunan Giri? Nama aslinya adalah Raden Paku, putra dari seorang ulama besar. Ia belajar ilmu agama di pesantren Sunan Ampel, bahkan juga sempat menuntut ilmu di luar negeri, ke negeri Arab. Tapi ketika pulang ke Jawa, ia tidak hanya mengajar di pesantren, ia juga berpikir, bagaimana caranya anak-anak bisa mencintai Islam tanpa merasa takut atau terpaksa. Lalu ia pun merubah lagu-lagu dan permainan tradisional menjadi sarana dakwah yang menyenangkan, lagu yang syarat makna. Sunan Giri menciptakan dan memodifikasi tembang-tembang Jawa seperti Asmaradana dan Pucung. Lagu ini dulu sering dinyanyikan orang tua untuk anak-anak, tapi di tangan Sunan Giri isinya diubah menjadi nasihat-nasihat kehidupan seperti hidup ini singkat, gunakan waktu untuk berbuat baik. Jadilah anak yang bertanggung jawab, jangan mudah putus asa. Lewat lagu, anak-anak belajar nilai-nilai Islam tanpa merasa digurui. Suara lembut lagu menjadi hati anak menjadi tenang dan mudah menerima kebaikan. Permainan tradisional yang edukatif. Tidak hanya lagu, permainan anak-anak pun dijadikan sarana belajar. Sunan Giri tahu bahwa anak-anak suka bermain, maka beliau menciptakan atau memodifikasi permainan rakyat seperti coblak-coblak sueng, mengajarkan kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab.
jamur, dan jelungan, mendorong sportivitas, gotong royong, dan menghormati perbedaan. Bayangkan ya, anak-anak zaman ini bermain di bawah pohon rindang sambil menyanyikan lagu-lagu penuh makna. Mereka tertawa, saling bantu, dan tanpa sadar sedang belajar tentang akhlak dan iman. Dakwah yang menyentuh jiwa anak. Dengan cara ini, anak-anak tumbuh dengan nilai Islam sejak kecil, tanpa paksaan dan tanpa ketakutan. Mereka belajar sambil bermain, sambil bernyanyi, dan ketika mereka besar, mereka tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak mulia, penuh kasih sayang. Hari ini kita telah belajar bersama dengan kisah yang indah, kisah tentang Wali Songo, para pembawa cahaya yang menebarkan Islam di tanah Jawa dengan cinta, bukan dengan marah. Kita belajar bahwa Islam tidak harus keras untuk didengar, tidak harus memaksa untuk diterima. Dengan seni, pendidikan, dan kasih sayang, Islam bisa menyentuh hati siapapun. Bayangkan kalau kalian jadi seperti Sunan Kalijaga yang berdakwah dengan wayang, seperti Sunan Giri yang mengajarkan lewat permainan, atau seperti Sunan Ampel yang menuntun lewat ilmu dan akhlak. Pasti dunia akan lebih damai, bukan? Sekarang tugas kita adalah meneruskan semangat para wali, menyebarkan kebaikan, menjaga adat yang baik, menghormati orang lain, dan tentu saja terus belajar. Karena setiap anak bisa jadi pelita, seperti para wali dulu, menerangi tanpa membakar, menyentuh tanpa melukai. Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya, dan jangan lupa jadilah anak yang membawa cahaya dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.